Selamat pagi, saya Desi Diana Dakosta Lake dengan NIM 26011900044 Prodi Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk ujian tengah semester mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum. Nah, bagian 1 itu apakah pembelajaran yang sudah saya buat itu berpusat pada murid, dan yang kedua itu apakah pembelajaran yang saya buat itu sudah sesuai dengan prinsip dasar pengembangan kurikulum. Nah, di sini pembelajaran yang saya buat itu sudah berpusat pada murid, karena murid menjadi subjek aktif dalam proses belajar, bukan hanya sebagai penerima informasi dari guru. Yang kedua itu, pembelajaran yang saya buat juga sudah selaras dengan prinsip dasar pengembangan kurikulum. Nah, prinsip dasar pengembangan kurikulum itu ada 5. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu relevansi. Materi yang saya buat itu dikaitkan dengan konteks nyata sehingga bermakna bagi murid. Yang kedua itu fleksibilitas, yaitu peserta didik diberi kebebasan mencari sumber belajar dan mengembangkan jawaban dalam LKPD. Yang ketiga itu kontinuitas, yaitu pembelajaran disusun bertahap dari memahami, menerapkan, hingga merefleksikan sehingga mendukung perkembangan belajar yang berkelanjutan. Yang keempat itu efisiensi. Efisiensi itu alokasi waktu, penggunaan media, dan model discovery learning dirancang untuk mencapai tujuan secara optimal. Yang kelima itu efektivitas, itu adanya asesmen proses dan asesmen akhir serta tindak lanjut. Pada bagian kedua itu, apakah pembelajaran yang saya buat itu sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam atau tidak? Nah, pembelajaran yang saya buat itu sudah sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, prinsip pembelajaran mendalam itu ada 3, yaitu yang pertama itu berkesadaran atau mindful. Nah, pembelajaran diawali dengan apersepsi yang mendorong peserta didik berpikir reflektif dan menyadari makna materi. Yang kedua itu bermakna atau meaningful. Materi yang dikaitkan dengan konteks nyata sehingga peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi juga melihat relevansinya dalam kehidupan nyata. Yang ketiga itu menggembirakan atau joyful. Nah, penggunaan video, diskusi kelompok, dan presentasi membuat pembelajaran lebih interaktif sehingga meningkatkan keterlibatan peserta didik. Bagian yang ketiga itu menyusun desain pembelajaran menggunakan kerangka understanding by design. Nah, desain pembelajaran yang saya buat itu sudah menerapkan kerangka understanding by design melalui 3 tahap. Tahap yang pertama itu hasil yang diinginkan. Hasil yang diinginkan itu bisa kita lihat melalui capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan pertanyaan esensial. Yang tahap yang kedua itu bukti penilaian. Nah, bukti penilaian itu saya ada asesmen proses dan asesmen akhir. Yang ketiga itu strategi pembelajaran. Saya menggunakan model discovery learning sehingga alur pembelajarannya jelas. Sekian dan terima kasih.